Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Cahyadi Wibowo, berasal dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Studi kasus faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika di SD Negeri 01 Nangamarakai. Adapun tim peneliti yaitu Dwi Cahyadi Wibowo, Ladiza Okberti, dan Adriana Gandasari. Sebagai perkenalan, ini biodata saya. Kita lanjut kepada materi dari penelitian saya. Dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika di kelas 5 SD Negeri 01 Nangamarakai tahun pelajaran 2019-2020. Untuk subjek penelitiannya, kami melakukan penelitian ini kepada 16 siswa yang terdiri atas 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Berikutnya, sebagai metode penelitiannya, kami menerapkan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan bentuknya adalah studi kasus. Alat pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian kami menggunakan pedoman wawancara, angket, dan dokumen. Dari alat tersebut, tentunya kami akan melaksanakan kegiatan analisis data. Dan dalam tahapan analisis data yang kami lakukan, yang pertama pengumpulan data, kemudian kami melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya, di dalam penelitian kami, ada 2 hasil yang kami dapatkan, yaitu tentang faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung keberhasilan hasil belajar siswa. Untuk faktor-faktor penghambat hasil belajar yang kami temukan yaitu dapat dibagi menjadi 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang didapatkan adalah dari sisi fisiologis, yaitu kondisi yang berhubungan dengan jasmani, seperti tidak mudah menerima pembelajaran yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelainan genetik. Contohnya adalah matanya agak kabur, kemudian telinganya agak kurang mendengar, itu menjadi faktor penghambatnya. Dan faktor psikologis, yaitu suatu kondisi yang dapat mengganggu proses pembelajaran seperti minat dan motivasi. Sedangkan untuk faktor penghambat eksternal dapat dilihat dari situasi lingkungan keluarga dan lingkungan sosial sekolah, seperti materi pembelajaran yang susah untuk dipahami, kemudian jarang menggunakan proses pembelajaran yang menimbulkan semangat siswa. Contohnya tidak menggunakan banyak variasi metode pembelajaran, hanya menggunakan ceramah misalnya ya. Kemudian masih banyak orang tua yang bersikap acuh tak acuh kepada anak. Ini acuh dan tak acuh ini juga menjadi faktor hambat. Sehingga anak-anak ya menjadi kurang terkontrol. Jadi tidak sistematis dalam kehidupannya. Ya. Jadi anak itu tidak
terjadwal dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kemudian tidak memberikan motivasi serta pandangan bahwa pendidikan itu merupakan hal utama yang harus diselesaikan. Ini yang menjadi faktor penghambat dari segi eksternal. Kemudian yang menjadi faktor pendukung yaitu hasil belajar dalam proses pembelajaran matematika terdiri atas dua hal juga, faktor internal maupun faktor eksternal. Dan dijelaskan bahwa faktor internal contohnya adalah motivasi dan minat belajar, ya. Kemudian untuk faktor eksternalnya dilihat dari segi faktor lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, seperti peran orang tua dalam memberikan dukungan kepada anak dalam belajar. Misalnya memerlukan HP, mereka belikan HP, perlu internet, dibelikan kuota internet, serta faktor lingkungan sosial sekolah, seperti guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpartisipasi aktif ketika belajar. Jadi, inilah hasil penelitian kami, semoga dapat menambah hasanah wawasan ilmu pengetahuan kita semua. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan dan perhatian yang telah diberikan. Sampai bertemu di materi-materi yang lainnya, di hasil-hasil penelitian yang lainnya. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk menjalankan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan dan kita miliki. Akhir kata, apabila ada kekurangan, saya memohon maaf untuk kekurangan tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.